Go live kembali bareng saya Dewa Eka Prayoga. Ya, jadi barusan habis ngerujak ya malam-malam sama istri. Istri ada agenda rapat sama timnya. Nah, saya kan nganggur tuh. Nah, akhirnya gue juga putusin untuk live bareng kalian semua. Dan saya tidak sendirian karena saya sudah paksa tim saya yang memang expert banget dalam dunia WhatsApp ya. Gimana caranya bangun database di WA, cara dapetin nomor tertarget yang bisa disiap dijualin dan segala macamnya itu nanti kita coba lihat ya ilmunya kayak gimana. Oke, sebelumnya saya coba sapa-sapa dulu kalian yang sekarang lagi nonton di YouTube dan juga Facebook ya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas atau tidak suaranya? Dan pastinya gambarnya terlihat jelas atau tidak. Tolong kasih feedback dulu ya. Dan kalian hadir dari kota mana? Jadi barusan sebelum saya live di YouTube sama Facebook, saya coba live juga di Instagram yang nonton 150 orang ya. Cuman 10 doang, 10 menit doang live-nya ya, ngerujak gitu. Orang pada nontonin gue ngerujak gitu. Luar biasa ya Anda ini. Jelas Kang, lanjut, mantap ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih live-nya di YouTube sama di Facebook dan lebih berfaedah pastinya kita akan share pengalaman kita pada saat bangun database puluhan ribu database WA dengan cara yang sangat simple gitu ya, mudah dan powerful gitu buat jualan. Jadi sebelum kita nanti coba tanya-tanya ke tim kita, tim saya, dan teman-teman juga boleh nanya nanti pada saat berlangsungnya demo dan juga presentasi. Saya mungkin akan sharing juga nanti sebentar ya, paling 5 menit doang ya, tentang konsep traffic ya. Oke, sebelumnya saya cobain baca dulu nih komen-komen. Wow, Tasik, mantap ya, Tasik, Pontianak. Terus mana lagi nih? Wonogiri, Boyolali, Karawang, Karawang digoyang, Bone, masya Allah, top Marco top. Anda pembelajar luar biasa. Ini belum pada tidur gimana ini ya? Oke teman-teman, supaya lebih berkah kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur banget di malam ini kembali bisa bertemu dengan teman-teman semua yang nonton pada saat live, yang nggak nonton pada saat live berarti gue live ini malam teman-teman ya. Saya bersyukur banget karena hari ini tadi seharian saya banyak ketemu sama para UMKM yang ada di kota Jawa Barat, di kota lagi, berbagai kota Jawa Barat, Tasik, Sukabumi, Karawang, Purwakarta, dan lain-lain dalam program Kopdar 10X Digital Scale Up. Nah, malam ini saya coba biasanya tuh saya kalau sama tim tuh dan juga keluarga tuh bikin sebuah program sharing apa yang bisa di-sharingkan dalam di hari itu, dan ini adalah waktunya kita untuk mencoba untuk sharing sama kalian semua ya. Dan saya nggak sendirian, nanti ya akan coba saya undang tim saya yang memang bisa ngobrol ataupun bisa sharing tentang dunia WhatsApp ya. Nah, sebelum sharing ke dia ya, saya akan coba jelasin dulu. Nah, ini orangnya udah masuk sih alhamdulillah. Nanti coba kita sapa ya. Nah, saya tuh gini teman-teman. Tadi saya sharing di kopdar acara ya. Kebanyakan dari teman-teman peserta itu mereka masih banyak yang jualannya itu di marketplace ya. Saya tidak menyalahkan itu, saya tidak juga kayak bahwa nggak memperbolehkan, enggak juga, bahwa monggo aja gitu. Nah, salah satu kendala pada saat kita pengen jualan di non marketplace dalam artian kayak di Facebook, Instagram, YouTube, di website sendiri adalah tentang traffic. Jadi banyakan dari mereka itu masalahnya adalah gimana caranya dapetin traffic ya. Kenapa? Karena kalau di marketplace mah gitu kan trafficnya udah banyak ya, udah jelas marketplace, tempatnya market gitu. Nah, kalau mau jualan sendiri nih pakai website sendiri, sistemnya nggak sekeren yang di marketplace, trafficnya juga gak kencang, masih seperti klik-klik kayak jangkrik gitu. Nah, di sana saya jelasin, traffic itu ada 4 macam ya. Traffic pertama adalah traffic yang organik, organic traffic. Nah, organic traffic itu apa aja? Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Nah, 4 poin ini yang akan besok pada saat tanggal 1 Oktober saya akan bahas di workshop premium saya tuh. Sekarang alhamdulillah per hari ini, per tadi sore udah ada 60 orang yang daftar dan biayanya 7,7 juta ya. Anda mau ikutan monggo silahkan online ya. Itu bahas tentang 4 poin. Nah, organik lainnya adalah kayak apalagi Kang? Telegram, ya Line, WhatsApp termasuk di dalamnya, SEO, terus juga blog, terus juga marketplace dan macam-macam. Nah, konsekuensi pada saat Anda main organik adalah Anda kudu benar-benar jago bikin konten ya, dan kudu konsisten, kudu paham tentang algoritma, dan kudu sabar. 4 poin itu. Sekali lagi saya ulangi, konten, konsisten, paham algoritma, sabar ya. Itu udah wajib itu ya. Kalau Anda main organik kudu kayak begitu.
Algoritma, wah Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, semua itu beda-beda gitu. Nah, makanya saya bahas tuh di kelas nanti itu kan. Nah, cuma saya akan bahas itu, intinya adalah Anda ketika pemain organik, siapin 4 tadi jadi konsekuensi ya. Jadi saya ulangi, konten, konsisten, algoritma, dan kudu benar-benar sabar. Nah, kalau misalkan saya tipenya nggak sabar, Kang, saya agak sabaran, pengen cepat, ya udah berbayar. Berarti namanya paid traffic. Paid traffic dengan cara apa? Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Google AdSense dan segala macam ya. Itu IG dan lain-lain. Nah, konsekuensinya apa? Nomor 1, siapin budget ya. Nomor 2, paham keilmuan. 3, update polisinya Anda harus tahu, update segala macam. 4, tekun. Ya. Kalau 4 ini nggak dimilikin, gak usah ngiklan. Sekali saya ulangi, punya budget. Kedua, Anda paham ngiklannya gimana, bukan paham lagi, bisa ngiklan. 3, selalu update dengan polisinya ya, ketentuan yang ada di iklannya. Keempat adalah Anda tekun untuk ngulik dan segala macam. Nah, yang parah adalah ketika ada orang yang dia tuh curhat ya, Kang, saya tuh pengen jualan, trafficnya bingung nih gitu kan. Budget kagak ada, disuruh bikin konten juga kagak mau, saya pengen naik. Nah, ini yang Anda kayaknya kebanyakan mimpi gitu. Jadi please 2 itu harus jadi konsekuensi. Pilih salah satu. Nah, traffic yang ketiga adalah traffic namanya JV traffic. Apa itu JV traffic? Joint venture traffic. Contohnya apa? Reseller, agent, distributor, broker, makelar, affiliate, dan lain-lain. Apa konsekuensi pada saat JV traffic? Pertama, Anda kudu siap berhadapan dengan berbagai macam problematika manusia. Ya, omset turun kadang bukan karena demand-nya kurang, bukan karena produknya jelek, tapi karena si emak-emak itu, karena pasokan kita lagi banyak masalah dengan keluarganya, misalkan. Lagi banyak masalah dengan tetangganya dan segala macam. Itu problematika. Jadi pada saat di dalam, ya kita gak cuma sekedar solve problem tentang jualan, tapi tentang lain juga, tentang parenting, tentang hubungan dan segala macam, relationship dan lain-lain. Pertama, harus bisa mampu menyelesaikan solve the problem tentang problematika manusia. Kedua, bersiapan dengan yang namanya berbagai kritikan dan drama. Itu konsekuensi. Jamin pasti ada itu yang kayak gituan, ya. Ketiga, Anda kudu benar-benar mau membina dan membimbing mereka. Keempat, Anda kudu siapin rules dan juga kode etik untuk menjaga mereka. Itu kalau misalkan Anda main di JV, pasukan, reseller, distributor, dan segala macam. Ya, itu konsekuensi. Nah, traffic yang keempat adalah traffic yang berasal dari diri sendiri. Yang dimiliki sendiri. On traffic bahasanya. Tadi yang pertama adalah organic traffic, kedua adalah paid traffic, yang ketiga adalah JV traffic, yang keempat adalah on traffic yang dimiliki sendiri. On traffic contohnya apa? WA salah satunya, email, ya. 2 itu sebenarnya, email dan WA doang sebenarnya kalau saran saya yang sangat recommended. Adapun kalau pixel ya, Facebook itu ya Facebook kan pada akhirnya. Nah, email sama WA ini Anda punya strategi khusus. Konsekuensinya apa? Pertama, Anda kudu tahu gimana cara nge-funnelnya, tentang ilmu funnel, karena nggak bisa sembarangan. Kedua, Anda kudu punya yang namanya keilmuan dalam memanage database. Yang kedua, ya. Ketiga, Anda kudu disiapkan pancingan lead magnet untuk bisa mendapatkan database itu. Yang keempat, Anda siap bayar untuk tools yang Anda gunakan. Contoh kalau di email ada tools tuh, kalau di luar negeri ada GetResponse, ada Mailchimp, ada Infusionsoft, ada Aweber, banyak ya. Di Indonesia ada yang namanya Kirim Email, punya Mas Fikri. Nah, Anda mau gak mau saya bayar itu. Mautic, saya sorry kalau di luar saya pakai Mautic gitu. Nah, itu kalau misalkan di email. Bagaimana dengan WA? Itu pun sama. Ada toolsnya ya. Nah, toolsnya ini kalau kita merekomendasikan ya namanya WBS Pro. Buat teman-teman yang pengen mengelola database WA yang memang siap pakai dan recommended banget. Termasuk juga nanti kita undang orang yang develop produknya supaya bisa menunjukkan ke kita bagaimana portfolio produk ini gitu kan, toolsnya. Itu adalah WBS Pro. Nah, 4 poin tadi teman-teman, traffic tadi kudu siap nih dengan konsekuensinya. Jangan sampai Anda tuh pengen omsetnya laris gila-gilaan, tiap bulan pengen miliaran, tapi setiap konsekuensi dari setiap traffic itu kagak siap. Ini yang bahaya. Ya, gak mungkin gitu ibaratnya ya. Nah, kalau saya alirnya semua dipakai. Pasukan saya punya, on traffic saya punya, email saya punya banyak gitu kan, WA juga banyak. Terus juga organik, Anda tahu sendiri sama yang di mana-mana ya. Ad juga saya pakai, tapi yang iklan biasanya tim, biasanya kalau saya udah hampir gebuka dashboard iklan 1 tahun ya. Nah, di malam ini saya akan undang tim saya yang memang dia punya kompetensi dan punya pengalaman dalam membangun database WA. Buat kalian,
Saya sampaikan juga, ada yang namanya channel itu ada 3. Nah, ini saya nge-share, gak ada pakai catatan, silakan Anda catat aja. Ada 3. Pertama adalah channel promosi. Itu yang disebut dengan sumber traffic dari WA, YouTube dan segala macam. Itu channel promosi. Gimana caranya Anda mempromosikan, menginformasikan produk Anda ke market, itu channel promosi. Yang kedua adalah channel transaksi. Apa itu channel transaksi? Gimana caranya orang lain mengclosingkan, mentransfer duitnya, belanjanya di mana? Kalau tadi Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan lain-lain channel promosi. Kalau channel transaksi adalah tempat orang transfer, tempat orang closing. Di mana ada 3 di Indonesia yang sangat-sangat populer. Pertama adalah marketplace, yang kedua adalah web store, yang ketiga adalah WhatsApp. Ya, di mana-mana diarahkannya itu ke WA, bahkan landing page itu pun rotatornya ke WA gitu kan. Itu channel transaksi. Yang ketiga adalah channel distribusi. Gimana caranya produk Anda terdistribusi? Dine in, makan di tempat, atau dikirim. Nah, itu ini maksud dengan channel. Nah, di bagian ini kalau misalkan Anda bangun database di WA, pastinya kudu paham juga cara closing di WA, manage database WA, dapatin database WA dan segala macam. Dan langsung saja, kita gak usah panjang lebar lagi, kita akan coba sambit ya. Tim saya di sini ada Mas Iswan. Ini lu unmute sendiri dong. Nah, gitu dong ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana jam berapa? Sehat nih. Di sana jam berapa? Ini udah setengah 11 Kang. Ini Mas Iswan ini dia orang Gorontalo ya. Orang Gorontalo itu kalau di peta gak ada kayaknya. Sama. Ntar ada yang nonton. Joli gak ada Gorontalo. Jadi jam setengah 11. Jadi ini kita kerjain aja. Malam-malam sebelum tidur gue suruh sharing aja lah ya. Gimana Mas, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya, masih seger gitu ya? Belum tidur atau sudah tidur atau gimana nih? Atau tidurnya malam biasanya? Biasanya ya agak-agak malam lah. Karena extreme productivity. Waduh, anak Emers tidurnya jam 2, jam 1 luar biasa. Oke Mas, langsung aja kita ngobrol ya. Ini kan tentang WA nih. Siap, ya teman-teman juga pengen tahu ilmu cara ngelola WA atau kayak apa, dapetin database WA kayak apa dan segala macamnya. Nanti coba cerita. Cuman sebelum cerita, informasikan dulu buat teman-teman semua. Jadi Mas Iswan ini adalah salah satu tim saya yang memang expert banget dalam dunia WA-WA-an gitu ya. Gimana caranya mendapatkan database-nya, ngelolanya, terus juga manage-nya gitu kan, terus juga memfollow up, bikin sebuah sistem dan segala macam. Nah, coba kita nanti langsung tanya ya. Dan supaya lebih efektif, mungkin saya akan lebih persilakan aja langsung ke Mas Iswan untuk mempresentasikan materinya ya, entah itu nanti mungkin lewat ada memperlihatkan materi atau mungkin bisa dengan cara demo, monggo gitu ya. Intinya adalah pertanyaan besar kita dari teman-teman yang nonton sekarang, gimana caranya dapetin database WA, WhatsApp secara cepat, mudah, dan tertarget. Monggo Mas, jelasin Mas. Saya kasih waktu. Oke, terima kasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, nongol lagi saya di akun Facebooknya Kang Dewa ya. Jarang-jarang nih. Dan apa namanya? Ini loh, ini serius loh. Orang ada yang mau bayar saya upload YouTube doang 40 juta per video loh. Anda mahal, bayar mahal ya. Siap. Wah, jarang-jarang nih. Enak banget nih kalau tampil di ininya Kang Dewa. Yang nonton 800 orang, cuy, lu kayak konser loh. Followers nambah, ya kan, personal branding juga naik. Oke teman-teman, jadi gini teman-teman, WhatsApp marketing itu ya, seperti yang Kang Dewa katakan tadi, salah satu kanal promosi yang on traffic ya, jadi datanya itu kita miliki sendiri gitu. Jadi meskipun kita pindah ke bisnis yang lain ataupun kita kehilangan platform yang lain, kita masih punya datanya gitu. Jadi data ini kita bisa gunakan kapanpun kita butuh gitu. Kalau kita butuh duit jualan ya tinggal pakai data tersebut gitu. Nah, saya ingat juga tadi juga ada email gitu ya, Mas Fikri juga seperti itu dulu. Kalau misalnya teman-teman lihat gitu saat dia bangkrut, kemudian harta terbesarnya itu adalah database emailnya gitu, dan ini bisa bikin dia bangkit lagi. Nah, jadi begitupun dengan WhatsApp teman-teman. Jadi kenapa beberapa tahun terakhir ini ya, jadi sekitar 2 tahun terakhir ini memang saya
aktivitas saya itu memang saya dedikasikan lebih banyak untuk ngulik tentang strategi WhatsApp marketing ini. Jadi makanya teman-teman juga sering mungkin lihat, kalau misalnya ada juga yang sering lihat postingan-postingan saya, itu juga banyak tentang WhatsApp. Karena memang 2 tahun terakhir ini saya ngulik fokus ke WhatsApp. Bahkan saat ini juga tim untuk WhatsApp marketing saya itu ada 5 orang gitu. Jadi ada 5 orang yang memang fokusnya cuma di WhatsApp saja. Nah, yang jadi masalahnya adalah teman-teman, yang pertama kendala teman-teman ya, kendala paling banyak dan juga sering masuk di DM ataupun di WhatsApp saya, itu adalah yang pertama mereka belum tahu gitu, gimana sih cara untuk dapatin database WhatsApp itu yang benar-benar tertarget gitu. Caranya gimana Mas? Agar mereka mau ngasih nama mereka sama nomor WhatsApp mereka. Itu yang pertama gitu. Itu yang agak susah gitu. Nah, kedua, ada orang-orang yang dengan ngambil data, kemudian ya istilahnya scrap ya. Jadi dari dalam dunia ini istilahnya scrap. Ngambil data sembarangan kemudian langsung dihajar promosi untuk produknya, tiba-tiba WhatsApp-nya keblokir gitu. Tiba-tiba di report spam gitu. Yang ada malah nggak closing gitu, tapi capek gitu. Harus gonta-ganti nomor banyak gitu. Kemudian juga harus broadcast tapi closingannya kecil gitu. Nah, di saya gitu ya, di tim saya juga kita memang juga kadang menggunakan scrap, tapi istilahnya apa ya, scrap syariah ya mungkin ya. Jadi hasil scrap ini scraping syariah gitu. Jadi scrap ini bukan langsung di ujub-ujub langsung kita hajar untuk promosi itu. Ada funnelingnya, ada caranya gitu. Nah, jadi 2 hal ini yang sebenarnya yang cukup menantang, yang cukup jadi PR buat teman-teman sekalian. Kenapa sampai saat ini juga mungkin sudah mulai aktivitas WhatsApp marketing tapi nggak closing. Nah, yang pertama teman-teman ya, yang teman-teman harus perhatikan adalah mendapatkan database-nya. Dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan menggunakan lead magnet. Nah, apa itu lead magnet teman-teman? Lead magnet itu adalah sebuah produk atau sesuatu hal gitu, entah itu e-book ataupun video ataupun mungkin voucher diskon ataupun giveaway gitu, yang kita berikan ke orang lain ya, ke target market kita tentu saja. Dan kemudian sebagai imbalannya mereka ngasih data nama dan nomor WhatsApp kita gitu ya, bisa nomor WhatsApp dan email kita gitu. Saya biasa sering menggunakan 3 data ini aja gitu. Silakan kamu udah ambil video series saya, video ekor saya gratis, bayarnya Anda cukup masukin nama, nomor WhatsApp dan email aja. Silakan Anda download ebook saya gitu, Anda bayarnya cukup masukin nama, email dan nomor WhatsApp aja. Nah, ini memang benar-benar cukup powerful ya, karena juga selama ini saya menggunakan hal tersebut. Nah, yang jadi masalahnya adalah teman-teman, kadang ketika kita sudah tahu lead magnet gitu, oke saya akan bikin lead magnet nih, kita akan sebarin gitu. Tapi ternyata data yang kita dapatkan itu ternyata istilah kita di list itu list busuk gitu. Artinya cuman mau gratisannya doang, tapi ternyata nggak ada mau beli setelah kita promosiin sesuatu gitu. Atau malah mereka nanya, ini buat apaan sih? Nah, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman ketika membuat sebuah lead magnet itu juga sesuai dengan karakteristik dari calon market kita nanti gitu. Jadi calon target market kita itu seperti apa ya, kita bikin lead magnetnya sesuai dengan mereka. Jadi bukan hanya asal bikin karena gratis ya udah sembarangan bikin aja. Jangan seperti itu gitu teman-teman. Jadi lead magnet juga benar-benar pastikan bisa mereka manfaatkan untuk bisnis mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin contoh kasus misalnya kayak lead magnet ebook saya gitu ya. Ebook saya tentang WhatsApp CS gitu. Gimana cara untuk manajemen CS di WhatsApp. Nah, itu alhamdulillah karena memang tujuannya untuk menggiring data-data yang memang khusus untuk yang memang punya CS, maka data-data tersebut ya memang paling banyak datanya adalah business owner yang punya CS gitu ya. Orang nggak punya CS ya pasti nggak butuh datanya gitu. Jadi lebih segmented gitu. Jadi teman-teman ketika bikin ebook yaitu atau lead magnet apalah itu sesuai dengan karakteristik dari calon customer kita, dan pastikan ebook tersebut atau produk yang kita berikan gratis itu bisa dimanfaatkan untuk mereka, bukan jadi koleksi aja di harddisk mereka, nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka, tapi memang benar-benar bisa langsung dimanfaatkan. Nah, itu yang pertama gitu untuk cara kita untuk mendapatkan database tertarget. Memang prosesnya lama gitu. Karena ya kalau misalnya kita cara gratisan gitu ya, cara organik kita sebar di sosmed kita, di Facebook, di grup-grup WhatsApp, di YouTube dan sebagainya, itu prosesnya lama, kecuali kita mau ngiklan, bayar lagi gitu untuk ini. Kita pakai paid traffic untuk mendapatkan datanya. Nah, ada cara kedua gitu. Cara kedua ya ini yang saya katakan tadi, yaitu scrap
syariah gitu ya. Artinya bagaimana cara kita untuk mendapatkan database atau mendapatkan nomor WhatsApp itu benar-benar segmented. Ambil contoh misalnya Anda ingin mengambil data atau nomor-nomor WhatsApp para UMKM atau para business owner yang ada di Gorontalo misalnya. Nah, itu ketika kita scrap ya hanya data-data yang ada di Gorontalo saja yang akan muncul gitu. Dan ini sangat segmented dan valid, teman-teman. Nah, kenapa valid? Saya akan coba langsung demokan ya, Mas Dewa ya, untuk ininya. Nah, cara untuk kita untuk mendapatkan. Nah, saya menggunakan apa? Kita menggunakan Google Maps, teman-teman. Nah, teman-teman pasti tahu ya, Google Maps ini adalah fitur dari Google yang memang benar-benar untuk melisting ya, apalagi Google Businessku gitu ya. Semua produk atau semua bisnis itu pasti di-verified di Google Map. Ketika mereka mendaftarkan bisnis mereka di Google Map, itu pasti benar-benar sesuai dengan titik atau sesuai dengan lokasi yang mereka lokasi dari bisnis mereka gitu. Otomatis di sana juga ada nomor WhatsApp-nya mereka. Nah, kita memanfaatkan fitur ini, teman-teman. Saya akan ambil contoh misalnya, kita akan coba cari ya bisnis-bisnis yang katakanlah hijab ya. Kita akan mencari business owner atau para pebisnis ataupun hal-hal yang berhubungan dengan hijab yang berada di Gorontalo. Di sini saya tinggal ketik aja hijab, kemudian saya koma Gorontalo gitu. Nah, ini ketika kita enter, ini semua data-data para pebisnis ya yang berhubungan dengan hijab gitu. Nah, di sini ini semua ada namanya gini. Ini Twins Rumah Hijab. Ini kebetulan punya teman saya, mohon maaf mudah-mudahan beliau nonton. Nah, di sini kita bisa dapat tuh nomornya gitu. Nah, saat ini teman-teman, WhatsApp kan sangat populer gitu. Otomatis ketika dia seorang pebisnis atau ketika dia membuka usaha, itu pasti nomor handphonenya punya WhatsApp dan bisa dihubungi oleh dengan WhatsApp melalui WhatsApp. Nah, ini kita tinggal copy aja gitu. Kita tinggal copy, kemudian kita salin ke Notepad gitu ya. Kita cari lagi yang yang lainnya gitu. Kita cari lagi Nobi Hijab gitu. Dapat nih nomornya. Oh, ini bukan nomor WhatsApp karena nomor ini. Kita cari lagi gitu. Nah ini ada nomornya lagi gitu. Ini sangat-sangat tertarget, teman-teman. Kenapa? Karena benar-benar Google Maps atau Google Businessku itu nggak sembarangan untuk mengapprove data-data yang masuk ke mereka. Mereka akan verifikasi dulu apakah benar-benar sesuai dengan lokasi yang dimasukkan gitu. Sehingga teman-teman, ketika kita ngambil data ini, itu sangat-sangat segmented. Katakanlah Anda adalah seorang, target market Anda berada di satu area, misalnya Bandung gitu ya. Nah, misalnya Anda jualan, Anda jualan bahan-bahan atau misalnya aksesoris hijab gitu ya. Nah, Anda bisa menawarkan tuh ke mereka, atau misalnya tools seperti yang saya jual gitu, yang WBS Pro gitu ya. Nah, para business owner kan pasti pengen banget tuh. Nah, saya tinggal search seperti ini. Misalnya hijab Bandung. Nah, hijab-hijab yang ada di Bandung itu bakalan kelihatan semua. Kita tinggal ngambil datanya aja gitu ya. Ya, tantangannya adalah kita harus punya effort lebih untuk copy paste satu persatu, teman-teman gitu ya. Jadi ya worth it lah dengan cara kerja kita gratis, organik gitu. Kita nggak perlu keluar biaya. Kita hanya tinggal nge-search, tapi kita bisa dapat data yang segmented. Nah, data-data ini yang akan kita kelola, yang akan kita funnel di WhatsApp gitu. Nanti sebentar saya akan secara singkat jelasin gimana sih cara untuk memanajemen data yang sudah kita dapatkan. Karena apa? Data ini memang benar-benar masih mentah, teman-teman. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa data ini mentah, kenapa? Data yang kita ambil ini mereka nggak kenal kita. Beda dengan ketika kita membagikan lead magnet tadi gitu, ebook gratisan dari kita, video gratisan. Itu ketika kita dapat datanya langsung kita broadcast, itu mereka tahu siapa kita gitu. Karena mereka aware gitu. Oh iya, saya pernah download ebooknya Mas Iswan gitu. Sehingga setiap kali saya broadcast itu pasti saya perkenalkan diri dulu. Halo, saya sebut namanya, kemudian halo, kenalin saya Iswan Febrianto dari Klik Digital Indonesia, atau kenalin saya Iswan Febrianto dari WBS Pro gitu. Jadi mereka langsung aware, sehingga saya bahkan untuk ngirim broadcast sampai ribuan pun dalam sehari, saya nggak masalah gitu. Karena data tersebut memang benar-benar data milik saya gitu. Nah, gimana dengan data hasil scrap ini gitu? Apakah kita langsung hajar broadcast? Nggak bisa gitu. Yang pertama Anda nyepam jatuhnya, ya karena mereka nggak kenal Anda, dan kemudian konten-konten yang Anda bagikan bisa jadi mereka merasa tidak nyaman dengan konten-konten yang Anda buat gitu ya. Sehingga perlu
ada funnel yang harus kita lakukan. Gimana caranya mengkonversi mereka agar bisa mengenal kita gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan ya kalau berbayar ya kita pakai Facebook Ads. Jadi data-data ini kita upload ke custom audience. Teman-teman yang sudah paham tentang Facebook Ads pasti tahu tuh. Data ini kita upload ke custom audience, kita iklankan dengan lead magnet sehingga datanya yang masuk nanti benar-benar dari mereka gitu. Nah, yang kedua adalah dengan membuat konten-konten atau berinteraksi dengan mereka gitu. Mencoba untuk berinteraksi dengan mereka gitu. Caranya seperti apa ya? Sapa aja dulu gitu. Halo Kak, ini Kakak punya brand ini ya, atau Kakak punya usaha ini ya, sebutin namanya, misalnya nih Hijab Bandung. Nah, saya dapat nomor WhatsApp-nya nih. Nah, saya broadcast, saya japri dia via WhatsApp, saya di SKSD gitu. Halo Kak, Kakak yang punya Hijab Bandung ya, kenal nih saya Son Febrianto dari Gorontalo gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada respon ya udah berarti oke, kita akan lanjut ke funnel berikutnya gitu. Kita akan lanjut ke konten-konten berikutnya. Tapi kalau nggak ada respon atau kalau misalnya responnya jutek dan sebagainya, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Skip aja gitu. Berarti dia memang tidak berniat untuk membangun interaksi dengan kita gitu. Nah, itu hal yang perlu kita bisa lakukan gitu ya dengan menggunakan Google Map. Ini salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mencari database yang sesuai dengan lokasi kita dan kemudian dengan niche yang kita inginkan. Mau yang medikal atau mau yang apalah itu bebas gitu teman-teman. Nah, itu cara kedua yang bisa kita lakukan. Cara ketiga adalah kita join ke grup-grup WhatsApp gitu ya. Tentunya join ke grup WhatsApp ini bukan juga sembarang join gitu. Teman-teman juga harus tertarget gitu. Mau join ke misalnya nih jual aksesoris motor gitu. Ya otomatis nanti joinnya ke grup-grup yang komunitas motor gitu modelnya. Jadi sesuaikan dengan target market kita gitu. Nah, Mas Ison gimana sih caranya untuk mencari grup ya yang tertarget sesuai dengan niche kita? Lagi-lagi teman-teman, kita bisa menggunakan Google gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, kali ini kita akan menggunakan Google Search gitu ya. Jadi, di sini kita bisa lihat dulu di mana sih sering paling banyak orang-orang yang nge-share link grup gitu ya. Link grup biasa sering di mana sih paling banyak di-share? Ya, salah satunya yang saya jadi referensi saya adalah Facebook. Di Facebook banyak banget orang-orang yang nge-share gitu atau di grup gitu. Ayo join grup saya, join grup ini gitu. Ada linknya di dalam yang kita bisa masukin gitu. Cara mencarinya adalah seperti ini teman-teman. Jadi pertama kita masukkan dulu kata kuncinya ya. Catat baik-baik atau perlu di capture. Keywordnya lumayan panjang ya. Yang pertama kita perintahkan dulu ke ini bahwa kita mau mencari di websitenya adalah facebook.com gitu. Jadi jangan ke tempat lain ya, tapi ke facebook.com. Saya ingin mencari link WhatsApp ya. Nah, ini sudah ada ininya. Nah, modelnya seperti ini. Jadi chat.whatsapp.com teman-teman, itu adalah format link grup gitu ya. Jadi kalau teman-teman coba di WhatsApp gitu, ketika teman-teman punya grup dan kemudian ingin mengcopy sebuah link ya, sebuah link grupnya, itu pasti awalannya adalah chat.whatsapp.com. Itu sudah format baku dari WhatsApp. Nah, kita tinggal mengetikkannya aja gitu. Jadi kalau di grupnya kan pasti ada garis miring bla bla bla, ini ada ada angka-angka uniknya dan sebagainya. Nah, kita cukup sampai di chat WhatsApp aja. Nah, ini perintah ini ya teman-teman di pencarian Google ini kita memerintahkan ke Google ya. Google tolong carikan saya kata kunci atau kalimat atau konten yang punya nilai atau yang punya chatting atau punya teks gitu ya, atau yang bertuliskan chat.whatsapp.com gitu di situs Facebook gitu ya, di websitenya Facebook gitu ya. Ini tanda titik 2 ya, site Facebook kemudian chat gitu ya. Nah, seperti ini sebenarnya kita sudah bisa mencari grup-grup yang signifikan gitu, yang banyak gitu. Tapi ini sepertinya belum tertarget teman-teman. Kenapa? Karena nantinya Facebook akan Google akan menginformasikan atau akan menampilkan semua chat grup yang berada atau semua chat gitu, semua grup link grup yang berada di Facebook. Nah, gimana caranya kita untuk lebih segmented lagi? Nah, kita tinggal tambahkan tuh. Misalnya, saya ingin mencari grup-grup WhatsApp yang ada di Gorontalo gitu. Misalnya bisnis saya adalah lokal Gorontalo. Jadi
channel distribusinya lokal gitu, nggak keluar Gorontalo gitu, hanya lokal. Otomatis target market saya adalah orang-orang yang ada di Gorontalo. Nah, kita tinggal tambahkan nama daerahnya di sini teman-teman, Gorontalo. Nah, setelah itu kita enter, akan muncul semua link grup. Nah, seperti ini nih, link grup. Nah, ini kan, jadi ada link grupnya, ini tinggal kita copy paste aja ke Notepad. Kita cari lagi nih, yang ini ada lagi nih. Kita tinggal copy lagi nih. Yang ini ada lagi nih. Tinggal kita copy nih. Yang ini ada lagi nih. Tinggal kita copy tuh ke Notepad gitu ya. Nah, sebenarnya banyak gitu ya. Ya, ini lagi kita tinggal copy aja gitu ya. Nah, jadi kita tinggal salin ke Notepad, kemudian kita akses mereka itu satu persatu gitu. Jadi biasanya dari sekian banyak, sekian ribu yang akan kita dapatkan, ini biasanya ada yang sudah nggak aktif gitu, atau mereka ganti linknya. Namun pengalaman saya selama ini ketika menerapkan hal ini, dari 1.000 link yang saya temukan itu biasanya hanya 10% atau 20% yang nggak aktif. Selebihnya aktif semua gitu. Dan membernya banyak gitu ya modelnya. Nah, jadi formatnya itu kita tinggal cari seperti ini. Nah, ketika kita ada di dalam grup, teman-teman, itu tugas kita apa? Tugas kita ketika kita di dalam grup tersebut bukan nyepam gitu, bukan langsung promosi di grup tersebut gitu. Bisa-bisa kita di-kick oleh adminnya. Caranya seperti apa? Kita japri tuh satu persatu grup ini mereka gitu. Itu cara pertama. Kita japri satu persatu mereka gitu ya. Kita japri satu persatu member grup tersebut, kenalan tuh konsepnya seperti yang Google Map tadi. Atau cara kedua adalah kita sharing-sharing sesuatu yang bermanfaat di grup tersebut gitu ya. Jadi tidak jualan tapi sharing hal-hal yang bermanfaat. Ambil contoh misalnya saya join ke grup-grup yang ada hubungannya sama Gorontalo nih. Nah, saya akan sharing coba informasi bermanfaat tentang Gorontalo tuh di grup-grup itu gitu. Nah, mereka akan merasa bermanfaat untuk konten-konten kita itu akan bermanfaat untuk mereka. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya mereka akan kepo. Siapa sih orang ini kok rajin banget nge-share informasi yang bermanfaat untuk kita-kita yang ada di grup ini tanpa dibayar gitu. Rajin banget setiap hari dia share gitu. Mereka akan kepo siapa kita di profil WhatsApp kita. Nah, disinilah tugas kita untuk mengkonversi mereka menjadi kenal sama kita. Di profil WhatsApp itu kita buat ya, jadi makanya saya sarankan ketika Anda menggunakan menjalankan aktivitas WhatsApp marketing itu menggunakan WhatsApp bisnis. Kenapa? Agar Anda bisa manage ya profil-profil bisnis WhatsApp Anda gitu. Jadi Anda bisa letakkan nama bisnisnya apa, alamatnya di mana, nomor emailnya apa, alamat websitenya apa gitu. Bahkan produk-produk yang kita jual pun kita bisa upload di katalog WhatsApp kalau kita pakai WhatsApp bisnis. Nah, bayangin teman-teman ketika kita join ke sana, misalnya katakanlah ada 200 orang yang join di grup tersebut dan mereka merasakan manfaat dari konten-konten yang kita kirim. Ketika mereka kepo sama kita, otomatis mereka akan melihat nama bisnis kita, kemudian dengan katalog-katalog kita. Nah, karena kita join ke grup yang segmented dengan produk kita, maka otomatis produk-produk yang akan mereka lihat adalah produk yang mereka banget gitu. Gue banget, misalnya hijab tuh ya, udah kok asik ya, kok keren ya hijab-hijabnya. Mulailah mereka berinteraksi. Kak, ini berapa sih? Ininya, kakak jualan hijab ya? Nah, pasti akan muncul hal-hal seperti itu teman-teman. Dan ini sudah worth it, ini works karena saya praktekkan gitu teman-teman. Gitu. Jadi memang butuh effort untuk membuat konten dan sharing ke mereka gitu ya. Ya meskipun kalau misalnya cara tercepatnya ya adalah dengan menggunakan WBS Pro gitu. Semua fitur-fitur yang ada itu sebenarnya bisa kita gunakan dengan WBS Pro. Namun teman-teman, konsep sederhana dari WhatsApp marketing itu adalah kita memperbanyak kontak yang memang benar-benar akan kenal dengan kita dan kemudian konten gitu ya. Konten yang kita berikan ke mereka sehingga mereka mau berinteraksi dengan kita gitu ya. Nah mungkin itu ya Mas Dewa poin-poin penting sebenarnya dari cara kita untuk mendapatkan list WhatsApp tertarget gitu. Mungkin nanti akan ada pertanyaan gitu ya. Karena ini lumayan teknis ya. Lumayan teknis banget gitu. Namun insya Allah bisa mudah teman-teman praktekkan ya kalau misalnya dicatat gitu yang tadi, apalagi kata kunci yang tadi gitu ya. Monggo dicatat atau difoto gitu ya, modelnya. Oh yes. Nah, mungkin itu Mas Dewa untuk ininya, pengantarnya, dan insya Allah bisa bermanfaat kita.
Ya, ya, banyak banyak juga tadi dapat momen ini saat buat teman-teman juga ya. Jadi kebayang lah teknis dan juga alurnya kayak apa. Cuman kalau misalkan ngelihat tadi kan berarti memang hampir semuanya itu manual ya. Terus kadang kalau Ya, misalkan manual. yang sama Mas Iswan itu yang tulis yang WBS Pro itu berperannya tuh di bagian mananya? Di bagian ngeblastnya, sharingnya, dapetin WA-nya atau di bagian mana? Atau semuanya? Gaya semuanya. Ya, semuanya dong. Nah itu gimana Semuanya coba? dong. Ya, ya. Jadi gini, pertama sebelum kita demo ya, sebelum kita demo cara penggunaan WBS Ya, Pro-nya. ya. Jadi WBS Pro ini memang kita desain itu memang dari berdasarkan pengalaman kita gitu. Capek Ya. nih awalnya sebelum ada WBS Pro memang capek juga gitu. Satu-satu ya udah kita bikinkan toolsnya, semakin lama semakin berkembang, kasih fiturnya dan jadilah beberapa fitur yang membantu kita terutama untuk yang scrap tadi gitu juga ada Google Maps dan Hmm. sebagainya. Saya akan coba demokan ya. Sebentar, saya buka Ya, ya, dulu supaya kebayang ininya. dong. Ya, supaya kebayang, saya coba buka dulu WBS Pro-nya. Oke. Nah, oke, ini WBS Pro-nya sudah nongol ya. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya ya teman-teman, jadi ini juga sebenarnya apa namanya? Spoiler ya. Ya. Spoiler, ini versi 3 teman-teman. Jadi ini versi 3 memang belum Waduh. di-launching. Ini belum Mantap, di-launching gitu mantap. ya. Masih ada beberapa. Nah, ini beberapa teman. Cuman yang saat ini yang teman-teman bisa dapatkan sekarang itu untuk scrap map tadi ya. Jadi untuk mencari kontak sesuai dengan kata kunci yang menggunakan Google Map tadi, teman-teman bisa langsung menggunakan fitur yang ada di sini gitu, scrap map gitu. Nah, tar. Oke, nah ini kita tinggal masukkan keywordnya tuh kayak tadi tuh misalnya hijab. Kemudian masukkan nama Hmm. kotanya misalnya Gorontalo tuh. Udah selesai tinggal kita grab aja. Ini yes. Nah, udah kita tinggalin kita aktivitas yang lain ini bekerja nih Ngopi gitu kita ya. kita kita ngopi atau kita Waduh. kerja yang lain udah bisa prosesnya dia akan berjalan sendiri tuh dia akan berjalan sendiri mencari Loh, 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 apa loh. namanya prosesnya gitu ya nah ini Berarti tanpa harus ini online apa-apa ya? loh Harus jadi online dong. Pas iya pas harus ada nge-searching ke map harus online ya? iya harus ada koneksi internet karena dia kan Oh iya iya. Karena iya iya, ngakses kebayang. Google Map nah nah seperti itu jadi kalau misalnya kita mau kelamaan gitu ya udah kita bisa pause tuh kita bisa pause untuk ininya prosesnya nah muncul tuh atau kita stop aja ini contoh aja ya misalnya ada dua udah kita dapat dua tuh namanya sama nomor WA-nya gitu ya kalau kita stop ya kan udah Iya selesai iya iya. nah kita dapat dua ya udah tinggal kita tambahkan aja udah tuh langsung tuh bisa Oh, loh, loh, kita loh, kok tinggal pindah sendiri gitu. kirim pesan Ajaib. pindah sendiri kita tinggal kirim pesan tuh kita sebut namanya nama Woi bisnisnya gitu. sama nomornya nanti otomatis gitu nah jadi lebih mudah kita menghemat waktu Oh iya sebenarnya betul. untuk proses kita untuk Google Map. Nah, gimana dengan grup? Bagaimana caranya kalau misalnya grup? Nah, grup juga kita buat apa namanya lebih simpel juga. Nah, masih juga di fitur scrap map ini ada scrap group. Nah, di scrap group kita tinggal masukin tuh apa namanya kata kuncinya misalnya tadi ya hijab. Bandung nih atau Facebook, sorry nama domainnya misalnya Facebook. Jadi kita ingin mencari kata kunci grup-grup yang ada hubungannya related dengan kata hijab di Yang ada di facebook.com gitu. Facebook. Ya. Iya, tinggal kita scrap aja tuh. Ini kayaknya nomor WA saya belum ke connect nih kayaknya. Oke, kita tes ya prosesnya. Memang kalau misalnya kita nggak mau lama menunggu ya udah tinggal kita pause aja. Nah, ini nih muncul semua nih link-linknya. Ini ada 10 nih Loh, karena loh, loh, saya loh, loh. pause. Ya kalau kita lanjut lagi nambah lagi gitu. Oh, Ini loh, kan banyak dong, memperhemat iya. ya memperhemat waktu kita bisa ini. Nah, gimana kan kalau sudah dapat grupnya kemudian gimana cara joinnya ya udah kita tinggal blok aja nih kontrol semua. Ini kita stop aja dulu ya. Nah, di sini kita bisa simpan linknya atau langsung kita join aja gitu. Kita klik bulk join group, nanti otomatis WBS Pro akan bikin akun WhatsApp kita itu join ke semua link yang ada Grup di semua sini itu. gitu. Ya, gitu. Jadi Oh, oke. lebih simpel gitu. Kebayang. Hemat waktu. Nah, gimana cara untuk kita share konten-konten yang tadi saya katakan, kita share konten-konten bermanfaat untuk mereka gitu ya. Ya Iya udah, benar. kita tinggal kasih pesan di
pesan ini aja gitu. Tinggal kita ketik pesan, kemudian nanti kita collect grupnya. Muncul semua grup-grup yang ingin kita kirimi pesan di sini, ya udah tinggal kita kirim aja pesannya sekaligus gitu. Jadi sekali aja kita bisa ngirim ke banyak grup gitu modelnya, grup. Jadi sebenarnya banyak banget sih Mas fitur-fiturnya yang bisa kita manfaatin gitu untuk aktivitas WhatsApp marketing. Gitu. Yang jelas WBS Pro ini memang bukan hanya untuk membantu nge-broadcast aja, tapi juga funnelingnya gitu. Kenapa harus ada funnelingnya ya? Mungkin bisa kita bahas nanti di untuk funnelingnya ini kita bisa bahas di lain waktu ya mungkin. Cuman pada intinya banyak adalah ini yang bisa kita sharing. Ya, masih banyak lah yang bisa kita sharing gitu. Itu barusan baru 2 fitur benefit dari WBS Pro ya, udah kebayang banget kita perbandingan antara manual sama pakai tools. Memang ya kalau owner itu nih, kalau saya selalu ngomporin teman-teman di workshop dimanapun itu kalau owner tuh kalau bisa pakai tim, kalau bisa pakai tools. Jangan bikin sesuatu jadi rumit gitu loh. Tadi kan kalau manual itu lumayan juga Pak gempor. Ya. Nah ini ya keren pisan tuh. Ya alhamdulillah teman-teman ya, keren pisan tuh kan banyak yang komen. Ini kok belum apa-apa udah pada nanya mau beli di mana ini Mbak Siti Komaria, ini alumni kita juga nih Mbak Siti, apa kabar Mbak ya? Ya Allah mupeng ya kan, benar-benar ya Allah jumpakan orang bingung gitu sama aplikasinya harus order. Itu di link bio Instagram lagi, di link bio deskripsi sama YouTube sama Facebook ada linknya ya, diklik aja tuh. Kepo-kepo langsung di situ ya. Aplikasinya di-download otomatis itu bisa di-download otomatis. Download kalau yang barusan tuh WBS Pro-nya tadi ya ada itu ada bayarnya dan cuman setahun sekali ya? Iya kan? Iya, setahun bayarannya per tahun gitu. Jadi tahun pertama itu 597 saja, tahun kedua itu cuma perpanjang support aja 297.000 gitu, nggak sampai 300.000 tiap tahunnya. Murah lah, hemat itu murah banget itu. Dibagi 12 aja cuma berapa doang, parkir palet mahal. Banget. Palet gue di Bandung Jakarta. Iya. Oh beli Mas WBS Pro-nya langsung klik linknya ada di YouTube sama Facebook ya Mas Rahmadi ya, insya Allah bermanfaat ya dan juga kita ini di mana belinya berarti udah saya share ya. Oke ini video gak akan saya hapus teman-teman, gak usah khawatir nanti bisa ditonton ulang kalau pengen lihat demo yang tadi Mas Iswan ya. Gimana Mas? Apa? Ya betul. Jadi WBS Pro ini juga kan udah lumayan banyak alhamdulillah yang pakai Mas, ada 5.000-an orang, bahkan beberapa corporate gitu ya. Beberapa corporate itu memakai ya buat ngebantu informasikan hal-hal untuk kepada customer atau pelanggan mereka Mas. Jadi ya super ini banget gitu. Ada beberapa yang dipakai buat brand awareness calon gitu. Jadi pilkada dan sebagainya gitu. Ngeri. Ini sekarang lagi musim saudara-saudara. Jangan pada pakai itu ya. Ayo Anda yang nyalon segera pakai ya. Anda jangan sampai kalah lo, malu lo kalah. Anda nyalon. Kompor banget gua. Oke, beli di mana? Ini kok pada nanya silakan langsung klik yang ada di bentar saya tampilin deh. Ya kayaknya lebih enak tampilin aja. Ya, gunakan WBS Pro, klik http://wbspro.co.id. Ya, itu banyak banget soalnya yang nanya. Langsung ke sana. Ini Kang mau tanya, silakan kalau mau tanya ya. Nah, ini ada yang nanya dari Kang Rino Darmawan. Kang, kalau WBS Pro update fitur bayar lagi nggak? ini pertanyaan sering kali ditanyakan juga. Ini pertanyaan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya Mas nggak bayar lagi gitu. Jadi selama Mas berlangganan, karena ini kan langganannya kan tahunan. Selama Mas berlangganan itu free update terus. Silakan teman-teman Mas tanyakan ke member yang sudah beli itu, nggak ada hidden fee-nya, nggak ada tambahan harus tambah gini biar bisa update gitu. Jadi benar-benar gratis 100% selama Mas berlangganan WBS Pro-nya gitu. Jadi nggak ada tambah-tambah biaya lagi gitu. Kalau ada update langsung otomatis teman-teman, gak usah khawatir, tinggal sering cek aja nanti update langsung download. Ya, download. Beli hajar bleh ya. Belinya di mana? Linknya di komen deskripsi ya. Ini gue belum jualan loh ini. Kalian udah upselling sendirian ya. Iya kan? Nah ini ada yang nanya dari tim kita, dari tim Dewa Snack. Install di berapa PC Mas?
Ya, Mbak Desi, jadi dia kan WBS Pro ini per lisensi, Mbak. Jadi satu lisensi itu untuk satu PC gitu ya. Tapi kalau sekiranya misalnya PC tersebut misalnya biasanya kan error atau install lagi gitu, mau pindah ke PC yang lain bisa gitu. Yang sebelum jadi nonaktifkan kita pindahin aja ke PC yang Oke. lain gitu. Heeh, iya Intinya iya. adalah satu WBS Pro itu hanya aktif di satu PC aja gitu ya. Iya, mantap. Ini mah keren, Ini mah gak keren capek Kak, batin. capek batin. Iya dong, aduh. Kang, ini ada Apple. Apple bisa tuh. Apple bisa nggak? Bisa banget versi Mac dia, teman-teman yang Kan pakai Mac kelebihan OS gua juga dulu bisa. cuy, Mas Wildan ya dulu gua Iya. dulu ngamuk-ngamuk. Kita nih makanannya Apple Crock. Jadi Mas Hildan support di Mac OS, Mas. Mantap, keren. Oh, yes. Ya ini nama aplikasinya WBS Pro ya teman-teman ya. Oke, terus nih ada yang nanya Iya. lagi, ntar munculin ya. Mau beli ya, rata-rata nanya mau beli Mas. Nggak ada yang nanya teknis kayaknya. Iya, oh iya tadi ada yang nanya tutorialnya ada gak? Ada, lengkap teman-teman. Tutorialnya lengkap ya. Ada panduannya lengkap. By video. Ada supportnya juga. Supportnya aktif dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Oke. Nah ini ada yang nanya Mas Angga, kirim berapa ke nomor WA supaya aman nggak kena ban mungkin. Orang-orang kan biasanya kalau pakai tools manual Bebas, Mas. kan ada ini ya. Bebas gitu ya. Amannya berapa? Ada durasi misalkan per kali ngirim berapa gitu loh teknisnya. Jadi sebenarnya nggak ada. Nah, itu gitu. Jadi sebenarnya ketika biar meminimalisir blokir ya, meminimalisir banned dari pihak WhatsApp itu yang pertama itu dari cara kita nge-funnel gitu ya kan. Otomatis kalau scrap ya otomatis 99,99% pasti cepat banget ke banned. Nah, yang kedua, konten cara kita mengedukasi mereka Mas Angga gitu ya. Jadi pastikan mereka nyaman dulu dengan konten-konten yang kita kirimin gitu. Sehingga mereka nggak akan nge-report kita gitu. Karena potensi paling besar nomor WhatsApp kita keblokir itu karena report dari si penerimanya gitu. Oke. Nah, seperti itu ya memang itu tidak bisa, itu di luar ini kita Mas Angga mau pakai tools pihak ketiga manapun pasti kontrolnya ketika mereka report ya pasti akan keblokir. Nah di WBS Pro untuk meminimalisirnya itu kita bikin ada delay-nya, delay time. Jadi antar satu pesan ke pesan yang satu biar nggak kebaca dari bot WhatsApp itu kita bikin random gitu. Jadi dari misalnya randomnya dari 5 sampai 10 detik tuh. Jadi 10 nomor WhatsApp yang kita mau kirimin itu nggak ada polanya. Jadi nggak saklek tiap 2 detik dia ngirim ke nomor yang lain gitu. Dia ngerandom sehingga bot WhatsApp itu bakalan terkecoh sama itu. Jadi mereka mikirnya bot WhatsApp akan mikir ini manual gitu. Sehingga potensi blokir paling gede WBS Pro itu adalah di report oleh si penerimanya gitu. Jadi pastikan funneling untuk harus jalan, jangan asal ngeblast aja. Di grup member juga sebenarnya sudah ada banyak banget sih Mas tips dan trik meminimalisir blokir gitu. Dari pengalaman kita, juga dari teman-teman member yang lain yang udah berhasil ngirim ribuan nomor gitu. Bahkan tim saya tiap hari itu kadang bisa sampai 6.000. Keriting selama ini jarikan diapain orang. Iya dong, aduh. Sudahlah ya. Yang kalau ada yang gampang ngapain dibikin simple? Ngapain dibikin rumit ya, yang simple aja. Bungkus, hajar Mas Zaki. Ya keren banget, mantap. Segera beli itu Mas Lahat katanya. Allah ya. Masya Allah. Belinya kemana tuh? Nanya beli bukan nanya teknis. Belinya kemana nih Kak? Kayaknya nggak sabar pengen langsung coba. Langsung aja ya teman-teman, klik link yang ada di deskripsinya supaya teman kebayang ya. Nanti tutorial itu lengkap, monggo nanti dicek-cek aja, tontonin satu persatu dan termasuk juga tutorial ngejapri. Itu nanti tips-tips trik-triknya banyak lah yang kayak gituan. Aman teman-teman insya Allah ya. Iya, nggak akan. Ini WBS Pro kalau nggak pakai laptop bisa nggak? Nah ini mungkin kalau nggak pakai PC. Nah Mbak Erles, iya jadi sayangnya Mbak Erles WBS Pro itu harus pakai laptop gitu ya. Jadi belum bisa di handphone. Nah jadi sebenarnya juga kalau dari handphone meskipun Mbak Erles pakai tools itu pasti ribet banget gitu karena nggak leluasa gitu. Kalau dari laptop kan pasti leluasa tuh copy paste konten-kontennya, upload datanya dan sebagainya gitu. Jadi makanya WBS Pro juga nggak ada versi handphonenya gitu. Semuanya dari laptop Mbak.
Jadi kalau misalnya nggak ada laptop ya belum bisa pakai WBS Pro gitu. Harus ada laptop Iya. atau PC gitu ya. Nah ini Mas Elang nih, Masta nih. Kolaborasi sama saya ada pulang supplier recommended. Wah mantap tuh, hajar. Wah, Tadi juga mantap nanya Mas, tentang hajar. nanya tentang JV juga ada affiliate-nya gak katanya kata Mas Elang. Ada Kang, tenang. Japri aja tuh. Nih, Ah. Japri aja Mas Iswan lah ya. Oh boleh banget. Nanti japri ke saya aja Mas Elang. Tutorial lengkap ya, tutorialnya. Diblokir tuh Oh tergantung ya, tadi pada saat lengkap. ininya ya, ngelakuinnya. Iya. Oh iya Yang Mas, terlalu nanti brutal. teman-teman yang mau beli kan di situ harganya ada 1 jutaan tuh. Nah, pakai Ah, kupon klik digital gitu. Pakai kupon klik ya. digital biar dapat diskonnya 50% gitu. Sehingga dapat harganya 597 gitu. Ya, kalau nggak Oh mau, kalau iya. Anda Sultan ya nggak mau pakai kupon juga nggak apa-apa. Oh iya, khawatir yang masuk situ soalnya dikiranya 1 juta ya. Iya, Oh iya, tadi ada ada. yang nanya harganya Tapi berapa nih, saya teman-teman ada tentuin aja infonya. deh supaya Iya, nggak pakai pusing kupon entar. klik digital apa gendeng gitu. Pakai kode Ya, kupon nah gendeng ini. juga bisa gitu. Ini udah muncul belum? Masih Udah muncul loading. ya? Nah, udah muncul. Nah ini teman-teman, di sini tuh harganya kalau kita cek harga, bentar. Mana ke bawah? Banyak tuh. Baca aja lah di sini ya. Semuanya juga udah banyak. Nah, harganya sekian. Nah, supaya teman-teman dapat diskon, pakai kupon klik digital, diskon 50% jadi cuma segini doang. Worth it lah dibandingkan Anda rempong hajar ya. Yang rempong jari keriting, Iya. aja langsung wbspro.id atau .co.id ya. Nanti Iya, langsung sama. masukin kupon klik digital atau gendeng. Biasanya kalau saya tuh gendeng. Nih, kalau saya yang ini nih gendeng. Ya hajar ya, sama aja lah ya. Silakan. Pokoknya mah kalian bisa dapetin manfaat udah senang lah gitu mah ya. Oke, ada lagi yang tanyakan silakan. Coba saya coba buka lagi bacain lagi di sini. Oh banyak nanya-nanya nih. Wah, kayaknya banyak banget. Oke, kalau ngucapin ulang tahun otomatis dan pesan berkala bisa nggak? Tuh, ada yang nanya tuh. Nah, jadi WBS Pro juga ada schedule otomatis. Jadi ada sistem schedule juga. Jadi ngirim pesan schedule juga bisa, Mas Freddy. Cuman memang harus aktif terus WBS Pro-nya gitu. Jadi kalau aplikasi WBS Pro-nya di close atau laptopnya mati, otomatis schedule-nya nggak jalan gitu. Jadi solusinya teman-teman yang lain biasanya pakai apa namanya VPS gitu ya. RDP remote desktop gitu untuk Windows gitu ya. Itu agak teknis sih, tapi teman-teman bisa apa namanya bisa kita diskusi di grup itu untuk hal itu gitu. Untuk ulang tahun otomatis ya kalau Mas Freddy punya datanya gitu ya, database-nya ada yang nama sama tanggal lahirnya, udah bisa kita setting tuh, bisa tinggal di ini untuk dikirimi gitu sama ulang tahun untuk mereka gitu. Jadi bisa schedule juga. Oke, Seperti ini itu. linknya gak bisa kebuka. Linknya web ini nih, bentar coba. .co.id itu Ini WBS .wbs bener ah wbs.co.id. Kalau nggak .co.id HTTPS, cari yang .id mungkin yang mereka pakai HTTPS. oh iya bener ada Ya, S-nya di awal coy. Oke, harus HTTPS. pakai WA bisnis kah? Bebas mah, mau pakai WA bisnis apa personal bebas. Cuman ada beberapa fitur itu yang hanya bisa di WA bisnis kayak broadcast katalog sama apa namanya scrape by label label WhatsApp, beberapa fitur yang kalau Mbak pakai WA personal itu nggak bisa jalan gitu, harus pakai WA bisnis gitu. Sip. Jadi sebenarnya bebas Mbak, tapi direkomendasikan Mbak ketika aktivitas WhatsApp marketing pakai WA bisnis. Keren katanya. Jauh lebih murah di sebelah. Iya dong. Hajar boleh bungkus, Mas Damar ya. Ajar. Bisa berapa nomor? Bebas. Jadi selama masih di satu laptop itu, jadi kalau misalnya Mas Kurniawan mau banyak nomor buat ngirim itu bisa bebas, mau 10 kayak mau 20 asalkan laptopnya kuat gitu. Kalau udah banyak gitu ya kan. Jadi tergantung dari spesifikasi laptop juga. Kalau makin banyak kan otomatis RAM-nya juga makin gede. Iya dong. Sekali beli selamanya atau harus bayar langganan tadi ya, setahun sekali langganan bayar ininya ya. Iya. Tapi biayanya lebih murah dibandingkan pas awal 500 kan? Iya, perpanjangan tahun kedua dan seterusnya itu hanya 249.000 aja kan. Oh iya, murah lah. Murah banget gitu. Murah. Itu lebih mahal dari bayaran wifi saya
bulanan di sini. Iya, sebulan. Kacau. Udah mahal sebulan ini WiFi, kadang juga empot-empotan. Jangan curhat lah. Sama di sini Iya, juga. ya, aduh. Ini ya tadi ditanyain juga, kalau udah beli aplikasinya selamanya Kang tadi ya, setahun tuh biaya ininya aja, apa namanya? Ya support Pajangannya sama lah. free update-nya. Update. Jadi sebenarnya Mas Riki kalau misalnya setahun udah nggak mau perpanjang nggak masalah gitu, masih bisa pakai gitu. Tapi nggak dapat update gitu, nggak dapat support lagi gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat aplikasinya update, Mas Riki nggak dapat update lagi gitu. Misalnya WhatsApp juga update, ya udah aplikasinya nggak bakalan bisa jalan lagi kalau misalnya WhatsApp-nya juga update gitu. Makanya perpanjang biar dapat fitur-fitur baru, biar dapat update terbaru. Setuju. Worth it lah. Gitu. Iyalah 24/9. Kompornya Dewa udah nyala nih katanya. Aduh, ini juga pernah. Saya tuh kalau live jarang jualan, cuman Anda suka tertarik pengen beli, aneh emang saya. Langsung klik link ada di deskripsi ya. Sebelum naik harganya ya lo, gue udah kayak Venirus belum. Senin harga naik, padahal ini hari Senin. Tenang teman-teman ya, kita mah nggak akan apa macam-macam. Monggo lah kalau mau beli silahkan, kalau enggak juga jangan masalah. Intinya memudahkan kalian lah. Nah ini saya tertarik, cuman tadi tenang Kang, Mbak, ada tutorialnya. Ada videonya lengkap banget kok, videonya, tutorialnya gitu. Ada bahkan juga kadang kalau misalnya biasanya tuh Mas, biasanya kan ada yang nggak tahu gitu sudah nonton tutorial, tenang aja ada supportnya. Jadi teman-teman ada tim support itu yang aktif juga dari Senin sampai Sabtu itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Itu kalau misalnya teman-teman bermasalah dengan laptopnya nggak bisa install lah, nggak bisa ngirim inilah. Kalau misalnya sudah dikasih saran tetap nggak bisa, itu kita remote. Jadi kita remote, ada tim yang akan nge-remote, yang akan perbaiki, yang akan ngasih solusi gitu. Jadi intinya adalah goals-nya gimana bisa pakai gitu. Seperti itu. Iya. Pokoknya kita udah bayar orang, intinya itulah. Iya. Bisa buat Mac kan, bisa ya. Ini saya pakai Mac juga nih, pakai juga gitu kan. Terus ini kalau beli Webeso bisa jadi affiliate dong, bisa ajar boleh. Ya. Lumayan komisinya loh, ya. Lumayan loh. Seriusan ini lumayan. Nah, ini ada banyak banget yang komen nih Kang. Kirim pesannya di laptop, yes, pakai laptop. Harus pakai laptop. Terus, ini laptopnya speknya ada recommended gak? Udah kayak jualan laptop ini. Aduh. Ya kalau spek laptop dia sepengalaman ini Windows 7 bisa, RAM 2 GB juga sudah bisa. Cuman memang disarankan pakai Windows 10 gitu. Pakai Windows 10 itu udah lancar banget gitu. Windows 7 beberapa user kadang masih harus kita bantu dulu untuk konfigurasi laptopnya gitu. Jadi 7 udah bisa gitu. Support Windows 7. Nah ini nih ada yang komen. Harus menggunakan sinyal yang kuat kan nih, kok soalnya di sini sinyal agak lelet Wong Deso. Nah, jadi ini Mas Ali gitu ya. Jadi ini juga karena beberapa member itu kadang juga karena sinyalnya nggak kuat sehingga proses broadcasting jadi gagal. Nah, di WebS Pro itu ada fitur gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan sama koneksi kita gitu. Kalau koneksi kita loading banget, kita bisa setting fiturnya gitu. Sehingga nanti pesan-pesan yang kita kirim juga akan terkirim semuanya gitu. Jadi pada dasarnya bisa meskipun sinyalnya Mas Ali itu lelet gitu. Kita tinggal setting aja gitu untuk ininya. Tenang, yang buat orang desa juga kok. Sama. Iya, desa. Oh iya, kita harus relate dan empati sama orang-orang. Nah ini Mas Yodan tadi nanya lagi. Broadcast foto bisa juga Kang? Foto-foto bisa. Broadcast. Foto bisa Kang? Foto, file Excel, file dokumen, file PDF, video bisa. Oh, file bisa ya. Ininya file berarti ya, file sama foto bisa ya. File bisa. Ada lagi. Semua rata-rata nanya ini nih cara belinya. Nanya beli di mana? Iya makanya. Saya yang nanya beli di mana. Ini ya nggak saya munculin lagi.
Pokoknya belinya ke link yang ada di deskripsi Facebook sama di YouTube ya. Harga berapa tuh? Harga tadi udah jelas ya. 597 kalau yang udah diskon tuh. Bungkus Iya. hajar breh langsung ya sebelum nanti harga makin naik lagi nanti Aja. dinaikin ya. Dinaikin. Ada fitur terjadwal nggak? Ada fitur otomatis ada ya tadi ya? Ini ada yang nanya nih. Ada tadi Ada schedule. schedule ada ya. Ada teman-teman. Wong desa yang good looking katanya loh. Oh, this yang good looking. Tadi kayaknya ada yang nanya yang template. Kang. Ya mana template Template tadi ya? pesan bisa. Lewat. Tadi sebelum ini kelewat. Cuman Oh ini nih. ya nah, bisa template pesan kita bisa save gitu. Jadi kita mau pakai berulang kali juga bisa, tinggal klik aja langsung tampil lagi, kita ngirim lagi gitu. Jadi ada template-nya. Iya ya. Pokoknya kalau ada yang belum bisa nanti kita bisain dulu aja lah. Nanti kita develop di fitur berikutnya gitu. Yes. Kan kita ini bikin produk berdasarkan masalah orang, masalah Anda kan. Awalnya ternyata orang yang pengen gini, udah gue bikin gitu. Ya. Bikin jadilah gitu. Iya, tinggal tunggu waktu aja. Nah, makanya tadi update kayak begituan, yaitu jadinya nanti free buat teman-teman. Image bisa Kang, Mas Freddy bisa Mas. Iya bisa. Mantap. Wah, alhamdulillah udah sejam kita ya. Jadi teman-teman intinya bisa aja, bisa dibeli di link ini selesai ya. Kalau misalkan teman-teman pengen cobain WBS Pro-nya ya tanpa tunggu lama lagi, boleh di malam ini kalau pas lagi senggang boleh dicoba-coba cek-cek juga dulu gitu. Atau besok juga jadi masalah. Intinya adalah WBS Pro hadir untuk membantu teman-teman dalam memanage WA database kontaknya dan ngurusin semua tadi itu ya. Oke, sebelum ditutup, monggo Mas Iswan kalau ada ujangan sepatah dua patah lagi, silakan buat teman-teman. Silakan. Oke. Jadi gini teman-teman, dalam WhatsApp marketing ya perlu teman-teman ingat bahwa sebelum kita melakukan aktivitas WhatsApp marketing itu kita harus damai dulu sama diri kita gitu ya. Kita harus paham dulu bahwa ketika kita melakukan aktivitas WhatsApp marketing, blokir dari pihak WhatsApp itu adalah sebuah hal, sebuah keniscayaan, itu mirip kiamat gitu. Kiamat pasti datang tapi kita nggak tahu kapan gitu ya. Nah, tugas kita adalah untuk meminimalisir blokir tersebut dengan cara apa? Funnelingnya harus rapi, kita harus cara marketingnya juga harus benar gitu. Sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita pengen gitu ketika kita pakai WBS Pro juga, kita pakai WhatsApp marketing gitu, bisa terwujud gitu ya, itu menaikkan penjualan kita gitu. Mungkin itu saja Kang dari saya tentang live kita pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, mantap. Top Marco top. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang banyak banget ya pelajaran yang didapat dari live malam ini. Ternyata dapetin database WA itu yang nggak harus rumit, nggak harus rumet gitu kan, nggak harus mumet. Bisa dengan cara mudah, tentunya pakai caranya dua. Pakai tim nyuruh orang itu gampang, Anda kan gak harus pusing. Weh, kerjakan beres gitu. Kalau misalkan gak mau nyuruh orang karena gajinya ternyata gaji orang itu sebulan 3 juta, mending pakai WBS Pro, harganya cuma 500 ribuan doang. Kan murahan itu, benar gak? Setahun juga perpanjangan cuma 200 ribu, ajar boleh. Jadi buat kalian yang pengen pakai WBS Pro, silakan langsung ke linknya wbspro.co.id ya. Silakan ke sini, boleh hari ini, boleh besok boleh lusa silakan. Yang saya khawatirkan cuma satu. Nanti pada saat nunda tiba-tiba harganya makin naik. Jadi kalau misalkan harga tetap murah, segera amankan segera sekarang juga. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.